Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya, selawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan dan Presentasi kelas B, yakni Bapak Yusrizal PhD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil studi saya, yaitu mengenai ketahanan tanggul laut terhadap tsunami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia, dengan nomor BP 211092135 dari kelas Teknik Penulisan dan Presentasi kelas B. Next. Ada beberapa bagian utama yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu diantaranya latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan terakhir yaitu kesimpulan dari hasil-hasil yang akan saya jabarkan sebelumnya nanti. Bagaimana peran tembok laut terhadap tsunami? Bisa dilihat dari gambar ini merupakan gambar tembok laut yang berada di Jepang, yaitu tepatnya di Prefektur Iwate di Pelabuhan Yamada. Seperti yang kita tahu, setelah tragedi 2011, telah banyak teknologi yang telah dikembangkan oleh Jepang dalam menahan tsunami dahsyat yang pernah dilaluinya, yaitu salah satunya telah mengembangkan tanggul laut ini dan terus berlanjut hingga sekarang karena membutuhkan biaya yang lumayan murah dan konstruksinya yang lumayan signifikan, dan prosesnya pun terikat oleh waktu yang lumayan singkat. Jadi, pada tanggul laut ini terdiri dari tiang fondasi berlubang baja dengan diameter 0,8 meter dan balok beton pracetak yang digunakan sebagai elemen dinding dan fondasi. Itu bisa dilihat ya pada gambar di slide ini. Rentang satu unit dinding balok dapat berkisar sekitar 6-10 meter, sedangkan tinggi tanggul laut dapat mencapai 4-12 meter. Next. Lalu apa tujuan dari penelitian tersebut? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa kuat tanggul tsunami dalam menahan bencana tsunami. Lalu selanjutnya yaitu metodologi penelitian mengenai ketahanan tanggul laut dalam menahan bencana tsunami. Next. Pada metodologi penelitian ini dibutuhkan beberapa alat dan material, yaitu diantaranya yang pertama, dinding laut ukuran kecil yang telah dimodifikasi untuk penelitian, di mana dinding laut ini pada kehidupan aslinya itu diibaratkan sebagai tanggul laut yang besar. Lalu selanjutnya ada air sebagai tsunami buatan. Ini airnya itu bisa berupa air biasa, namun nanti akan diberi gaya yang kuat sehingga seperti tsunami asli, karena pada tsunami asli itu gaya pada air itu sangatlah kuat. Lalu selanjutnya ada alat tulis untuk mencatat hasil data. Tentunya ini sangat diperlukan agar data yang kita catat itu bisa disimpan
dan untuk pada metodologi selanjutnya. Lalu selanjutnya ada waktu dalam penelitian ini, di mana waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sekitar 4 bulan. Next. Lalu pada metode pengolahan datanya, studi ini menggunakan model hidrodinamis 3D, Rift 3D pada muatan gelombang yang diberikan pada dinding laut vertikal pada skala mal. Setelah memperkenalkan mode dan persamaan yang diatur, kita akan mengevaluasi model menggunakan ukuran yang dinamakan front yang ada pada percobaan gelombang di dinding laut vertikal dan penampakan gelombang. Berdasarkan model tersebut, kita akan masukkan dan dapat mensimulasikan sejumlah besar eksperimen untuk pengurangan muatan di bawah berbagai skenario kondisi gelombang insiden tersebut. Atau yang biasa kita kenal itu memang tsunami. Lalu ada instrumentasi terdiri dari sensor permukaan bebas, tekanan, dan kecepatan. Ada 9 pengukur gelombang kapasitif dipasang di volume, 6 diantaranya mengalir ke laut struktur, dan 3 di bawah angin struktur. Lalu ada 4 velocimeter akustik, atau yang disingkat sebagai ADVs, ditempatkan di atas puncak pemecah gelombang dan dinding mahkota. Pembangkitan gelombang dan pengukur tekanan akan diberikan, lalu selain itu kita akan menggunakan model persamaan sebanyak 2 buah untuk penutupan turbulensi dan menghitung eddy viskositas. Lalu akan diatur distillation time scene-nya untuk variasi total urutan ketiga dikurangi skema waktu Runge-Kutta, di mana waktu Runge-Kutta ini dideklarasikan oleh Xu dan Osher pada tahun 1988. Lalu ketika esen yang kelima telah terisi, hasil pengukuran akan disajikan dalam bentuk tabel. Next, lalu selanjutnya daftar pustaka yang saya ambil yaitu ada Eddington DW 2021 pada studinya yaitu Planning for Earthquake and Tsunami Lesson from Java, Columbia, Kanada. Lalu ada dari penelitian Strusinska, Korea A pada tahun 2017. Lalu ada Luo dan bersama peneliti lainnya pada tahun 2019. Lalu ada Anil Quiroga dan bersama peneliti lainnya pada tahun 2019. Lalu ada Rosenberger dan Marsoli pada tahun 2022 pada penelitiannya yaitu mengenai benefits of vegetation for mitigating wave impacts on vertical seawalls. Next. Lalu referensi yang saya pakai untuk kelangsungan presentasi saya itu yaitu terdapat di PPT ini agar presentasi yang saya lakukan hasilnya maksimal dan dapat diterima baik oleh para audiens. Next. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah tanggul laut dapat menahan tsunami untuk beberapa waktu yang lumayan lama karena Jepang hingga sekarang tetap memakai tanggul laut tersebut meskipun itu daerah maju, kita sebagai daerah berkembang pun juga seharusnya bisa dalam memakai tanggul laut tersebut. Next. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.